Ayu Kepala dan Ibu Lina, yaitu tentang pembelajaran mendalam. Kita langsung menuju ke perencanaan pembelajaran mendalam. Ini strategi implementasi pembelajaran mendalam. Kemarin yang biasanya kita sebut modul ajar, kita sekarang berganti menjadi PPM atau RPM, perencanaan pembelajaran mendalam atau rencana pembelajaran mendalam. Nah, di sini ada 4 komponen minimum yang harus ada dalam RPM, yaitu 1, identifikasi, yang kedua desain pembelajaran, yang keempat ada pengalaman belajar, dan ketiga pengalaman belajar, keempat asesmen. Dalam komponen identifikasi itu ada mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pembelajaran, dan menentukan dimensi profil lulusan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dimensi profil lulusan itu ada berapa, teman-teman? 8. Apa aja? 1, kekeluargaan, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, kekeluargaan, kemandirian, pengertian kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Tepuk tangan. Nanti di RPM itu kita bisa memilih 1, mau 2, mau 3 RPE, profil lulusan dari 8 DPL ini, mana yang akan kita capai. Misalkan dalam 1 minggu itu kita hanya 3 DPL saja, hanya 3 profil lulusan saja boleh. Kalau mau 4 juga boleh. Nah, di sini ya teman-teman, kita harus benar-benar menentukan dimensi profil lulusan itu apa yang mau kita capai, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita pilih nanti. Di komponen kedua yaitu ada desain pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran. Seperti tahun-tahun kemarin, tujuan pembelajaran itu diambilnya dari mana? Dari capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nanti ada indikator-indikator pencapaiannya. Yang kedua yaitu menentukan kerangka pembelajaran. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, di pembelajaran mendalam itu ada 8, 3, 3, 4. 8 profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, 4 kerangka pembelajaran. Rumusnya apa kemarin? 8, 3, 3, 4. Diulangi lagi. 8 apa? Profil lulusan. 3 prinsip pembelajaran. 3 pengalaman belajar. 4 kerangka pembelajaran. Nah, di desain pembelajaran ini ada kita menentukan kerangka pembelajaran. Apa praktik pedagogisnya, kemitraan pembelajarannya dengan siapa, lingkungan pembelajarannya bagaimana, kita settingnya, lalu ada pemanfaatan lingkungannya, kita memakai apa nih. Nah, yang ketiga ini pengalaman belajar. Yang tadi ya, yang ketiga itu merancang pembelajaran dengan prinsip 3 tadi apa? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Yang kedua mendeskripsikan pengalaman belajar. Ada memahaminya, dideskripsikan, mengaplikasikannya bagaimana, dan merefleksikan. Itu yang harus ada dalam RPM. Yang keempat yang harus ada dalam RPM apa? Asesmen. Apakah asesmen itu ada di awal, ada di proses, dan ada di akhir? Seperti yang setelah bahas kita kemarin, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, kita harus bisa memilih nih. Kalau misalkan ini di awal itu kita pakai asesmen apa sih? Di akhir apa? Biasanya kita di sini memakai apa? Kalau di awal observasi. Kalau di proses penugasan ada penilaian checklist harian. Lalu ada juga foto berseri. Nah, itu
di asesmen. Kita memakainya di sini anekdot ketika proses pembelajaran. Anekdot yang kita suka pilih di dalam RPM itu ada anekdot, penilaian checklist, dan penilaian hasil karya. Itu saja hanya 3 ya di kita mah. Nah, ini teman-teman, kesimpulannya untuk hari ini, pembelajaran untuk hari ini kita melanjutkan dari yang pertemuan minggu lalu di minggu kemarin. Jadi kita sekarang insya Allah sudah memahami dan nanti besok akan mempraktekkan bagaimana kita membuat RPM secara